Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Intan. Annyeong kak, aku baru gabung ya kak. Shisha and fighting. Intan itu berarti cewek kan guys? Berarti selama ini di channel Mimin gak semuanya berbatang ya. Mimin baru tahu ada cewek yang nonton di channel Mimin. Makasih banyak ya Kak Intan. Ada Ahmad Syarif, salam kenal Min dari Kota Bekasi, Rawa Bebek buat ngopi Min. Makasih banyak juga ya Bang Ahmad Syarif. Semoga lancar terus rezekinya dan sehat selalu buat para penonton Mimin. Makasih banyak ya. Amin. Yuk langsung saja pada video terbaru. Tidak perlu berterima kasih padaku. Suara Kaisar Chu menggema di dalam aula agung itu. Nada suaranya tenang, namun mengandung kewibawaan yang tak terbantahkan. Tatapan matanya yang tajam bagaikan samudera luas, menatap lurus ke arah Lo Feng, seolah hendak menembus lapisan terdalam jiwanya. Kalau saja kau bukan muridku, Kaisar Yan tidak akan mengincar dirimu. Jadi semua ini pada akhirnya adalah tanggung jawabku. Apa gunanya aku disebut sebagai gurumu bila aku bahkan tidak bisa melindungi muridku sendiri? Ucapan itu membuat hati Lo Feng bergetar. Dalam dunia para kaisar yang kejam, di mana kekuatan dan kepentingan adalah hukum utama, kata-kata sederhana itu membawa kehangatan yang jarang ia temui. Kaisar Chu kemudian melambaikan tangannya. Seketika cahaya emas muncul, membentuk sebuah jimat berukuran telapak tangan. Run kuno berlapis-lapis terukir di permukaannya, memancarkan aura formasi yang berat dan misterius. Getaran kekuatan besar seolah menyelimuti seluruh ruangan, membuat udara di sekitarnya bergetar halus. Ini adalah jimat formasi pintu masuk dunia Xianji, ujar Kaisar Chu dengan nada dalam. Jimat itu berputar perlahan di udara. Sebelum melesat ke arah Lo Feng, ia segera mengangkat tangannya dengan hormat, menerima jimat tersebut. Begitu jimat menyentuh telapak tangannya, seketika dua aliran informasi deras memasuki benaknya. Metode untuk mengendalikan jimat itu sendiri, serta metode untuk menguasai keseluruhan dari formasi pertahanan kota Xiangji. Lo Feng terdiam sejenak, mencerna semuanya. Lalu ia menghela napas panjang, membuka matanya dengan tatapan penuh kepastian. Dengan metode ini, menguasai formasi Xiangji akan sangat mudah bagiku. Kaisar Chu mengangguk perlahan, senyum tipis terukir di wajahnya. Dengan kekuatanmu, ditambah dengan formasi pertahanan lengkap, mempertahankan Xiangji tentu bukan masalah. Satu-satunya kesulitan hanyalah ia berhenti sejenak, matanya menyimpit, sorotnya menajam. Kau harus menjaganya selama 10.000 era. Itu adalah keputusan langsung dari Kaisar Suami. Bahkan bila kau suatu hari melangkah menjadi Raja Dewa, masa jabatanmu tetap tidak akan bisa dipersingkat. Bagi kebanyakan orang, kalimat itu bagaikan vonis seumur hidup. Menjaga satu kota perbatasan selama 10.000 era adalah beban yang bahkan bisa menghancurkan kehendak seorang penguasa besar. Namun Lo Feng hanya tersenyum tipis. Aku memiliki banyak avatar, jawabnya ringan. Jadi itu bukan masalah bagiku. Kaisar Chu memandangi muridnya itu cukup lama, seolah hendak memastikan bahwa ucapan itu bukan hanya sekedar keberanian semu. Lalu akhirnya ia tersenyum puas. Baguslah, kalau begitu pergilah. Lo Feng segera menunduk hormat, lalu berbalik meninggalkan aula. Berita tentang Lo Feng yang dijatuhi hukuman menjaga kota Xiangji selama 10.000 era menyebar dengan cepat di kalangan bangsawan dan klan kekaisaran negara kuno angin api. Para petinggi berdiskusi dengan wajah serius, sebagian kagum, sebagian lagi mencibir, namun tak seorang pun mengabaikan kabar itu. Nama Lo He, identitas lain Lo Feng, kembali menjadi pusat perhatian.
Bagi sebagian besar, hukuman itu adalah beban yang sangat berat. Namun bagi beberapa tokoh cerdas, mereka mulai melihatnya sebagai peluang. Bila Lo Feng bisa bertahan melewati cobaan 10.000 era, ia akan muncul sebagai sosok yang tak tertandingi. Di sisi lain, Marquis Chuyu diliputi kegelisahan. Baru saja ia menerima sumber daya dari tugas surgawi. Ia langsung meninggalkan istana Kaisar Chu dan bergegas menuju tempat Lo Feng. Saat tiba, ia menatap Lo Feng dengan wajah penuh penyesalan. "Saudara Lo He, semua ini salahku. Karena tugasku, kau berseteru dengan Yansu dan akhirnya kau harus menanggung hukuman 10.000 era. Padahal dalam tugas itu, kau bahkan tidak mengambil keuntungan apapun dariku. Aku benar-benar merasa menyesal." Lo Feng menggelengkan kepala. Senyumnya tipis namun matanya berkilat tajam. "Tak perlu merasa bersalah. Aku sudah lama muak dengan kelakuan Yansu. Aku sengaja datang ke Xiangji, menghabisi beberapa avatarnya, bahkan merebut senjata Raja Dewanya. Itu sudah cukup membuatku puas." Marquis Chuyu terdiam. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna emas. Botol itu berkilau halus, memancarkan aura suci yang membuat ruangan terasa lebih terang. "Ini adalah cairan pemurni roh, hadiah yang kudapat dari tugas surgawi. Cairan ini sangat bermanfaat untuk memperdalam pemahaman Dao Agung serta memperkuat kehendak spiritual. Nilainya luar biasa tinggi, bahkan hampir setengah dari semua sumber daya yang kuterima. Tapi aku ingin memberikannya padamu." Lo Feng menatap botol itu sejenak. Ia tahu betul nilai dari cairan ini. Benda ini bahkan jarang sekali muncul di istana warisan. Hanya segelintir elit kekaisaran yang pernah memilikinya. Ia mengelurkan tangan lalu menerimanya dengan tenang. "Kalau begitu, aku ambil dan terima kasih." Namun Marquis Chuyu tersenyum lebar. "Saudara Lo He, justru akulah yang harus berterima kasih. Tanpamu, aku mungkin tak akan mampu bertahan hingga akhir tugas surgawi. Meski aku akhirnya berada di peringkat kedua, jaraknya dengan Chu Ying yang menempati posisi pertama sangatlah besar. Kau tahu, peringkat pertama mendapatkan sumber daya paling banyak, peringkat kedua hanya separuhnya, peringkat ketiga hanya sepertiga, dan setelah itu jauh lebih sedikit." Lo Feng terdiam, kemudian tersenyum samar. Ia paham maksud ucapan itu, betapa kejamnya hierarki dalam klan kekaisaran. "Aku harus kembali sekarang," lanjut Marquis Chuyu. Wajahnya menunjukkan sedikit kelelahan. Mendapatkan posisi kedua membuat tanggung jawabku bertambah berkali lipat. Lo Feng mengangguk pelan, menatap sahabatnya itu hingga sosoknya menghilang di kejauhan. Kemudian ia menurunkan pandangan, menatap botol emas di tangannya. Cairan pemurni roh, harta langka seperti ini bahkan tidak tercatat di istana. Kalau bukan karena tugas surgawi, mungkin Chuyu pun tak akan pernah memilikinya. Ia mengepalkan tangannya, senyum tipis terlukis di bibirnya. "Saudara Chuyu, jalan kita masih panjang." Meski hukumannya terdengar berat, Lo Feng sama sekali tidak menunjukkan rasa tertekan. Baginya, 10.000 era hanyalah angka. Selama ia memiliki avatar yang tak terhitung jumlahnya, serta tekad yang tidak bisa digoyahkan, menjaga Xiangji bukanlah beban, melainkan kesempatan. 10.000 era, gumamnya pada dirinya sendiri. Kalau itu adalah jalan menuju puncak, maka aku akan menapakinya tanpa keluhan. Waktu berlalu di kota Xiangji. "Salam Jenderal," suara lantang bergema serempak. Sejumlah besar bawahan membungkuk dengan penuh hormat tanpa ada satupun yang berani menahan diri. Di kursi utama duduk sosok muda berjubah hitam dengan mata yang tajam bak bintang malam. Itu adalah Lo Feng. Di sampingnya berdiri 3 tokoh penting, yaitu Morosa yang tenang tapi penuh tekanan aura, Moyu Qingyan yang masih muda namun penuh semangat, serta Guru Origin dengan senyum bijaksana
yang membuat hati semua orang merasa kecil. Dalam kota biasa, kekuasaan biasanya terbagi antara penguasa kota dan panglima militer. Namun bila seorang trandensi alam kekacauan primal hadir, semua otoritas mutlak jatuh di tangannya. Mulai hari ini, suara Lo Feng tenang, tapi setiap kata bagi gemuruh petir di telinga para pejabat. Guru Origin menjadi wakil kota Xiangji. Perintahnya sama dengan perintahku. Apakah kalian semua mengerti? Dimengerti. Suara bulat tanpa keberatan sedikit pun. Lo Feng mengangguk tipis. Silahkan duduk. Lebih dari 300 dewa sejati abadi dan lebih dari 1000 dewa sejati ruang hampa duduk dengan penuh sopan. Namun, meskipun jumlah mereka begitu besar, di hadapan Lo Feng, tak ada seorang pun yang berani mengangkat kepala terlalu tinggi. Semua sadar, lelaki di hadapan mereka bukan sekedar penguasa kota, melainkan kekuatan yang bisa mengguncang sebuah negara. Setelah jamuan makan bubar, Lo Feng berjalan berdampingan dengan guru Origin di koridor panjang rumah garnisium. Lo Feng berkata, "Aku akan bergantung padamu dalam banyak urusan kota Xiangji ke depannya." Guru Origin tersenyum lembut. "Aku punya banyak avatar ilusi yang menjalani kehidupan berbeda di tanah asal. Mengelola kota besar hanyalah salah satunya, dan bagiku ini justru menguntungkan untuk kultivasi. Kau tidak perlu khawatir." Beliau lalu menoleh pada Moyu Qingyan. "Ngomong-ngomong, muridmu ini bisa lebih banyak dilibatkan dalam urusan kota. Itu akan mengasah hati dan memperkaya pengalamannya." Moyu Qingyan menunduk hormat, wajahnya agak gugup. Lo Feng tersenyum kecil. "Aku sendiri belum sempat banyak mengajarinya. Kamu dan Losa yang lebih banyak membimbing." Waktu bergulir dan malam pun turun di kota Xiangji. Namun alih-alih sunyi, kota justru semakin ramai sejak berita tersebar bahwa Lo Feng, sang trandensi pertama alam kekacauan primal, menjadi penjaga kota ini. Banyak kekuatan besar mulai berinvestasi di Xiangji. Cabang-cabang keluarga besar pindah ke sini. Harga rumah gua melonjak dan rakyat kecil pun merasa lebih aman daripada sebelumnya. Bagi sebagian orang, kata Morosa memandang lampu-lampu kota, bisa hidup damai satu era penuh sudah merupakan kemewahan yang tak ternilai. Lo Feng hanya mengangguk. Ia tahu meskipun para dewa sejati bisa hidup puluhan ribu era, kenyataan pahit tanah asal membuat kematian bisa datang kapan saja. Namun tiba-tiba Lo Feng merasakan tekanan kuat dan menoleh. Di udara, cahaya berkilau membentuk sosok botak. Senyumnya tampak ramah, tapi aura di balik tatapan itu membuat Lo Feng merasa seakan ditatap oleh monster kuno yang sanggup menghancurkannya kapan saja. "Losa, mundurlah!" Suara Lo Feng datar tapi mengandung ketegasan. Morosa segera mundur, namun bahkan dari jauh ia merasakan tubuhnya bergetar ketakutan. Sosok ini terlalu mengerikan. Bahkan bila aku meledakkan seluruh kekuatan, aku tetap akan dilenyapkan tanpa sisa. Sosok botak itu menatap Lo Feng dengan senyum tipis. "Lauhe, aku Walker, wakil kepala istana dua alam." Lo Feng sedikit terkejut. "Ku dengar posisi tertinggi di sana hanya kepala istana dan wakil kepala istana. Tak kusangka seorang sepertimu datang menemuiku secara langsung." Walker terkekeh. "Itu menunjukkan betapa berharganya dirimu bagi kami. Kau adalah yang pertama menciptakan teknik rahasia hingga melampaui alam kekacauan primal. Potensimu luar biasa. Begitu kau mencapai alam Raja Dewa, kau bisa berada di level tak terkalahkan dari alam pertama Raja Dewa. Dan pada saat itu, kau bisa segera menjadi anggota resmi Istana Dua Alam." Walker melanjutkan. Suaranya rendah namun tajam, seolah menembus ke dalam jiwa. Ia berbicara tentang sumber daya, tentang monopoli dua negara kuno, dan terutama tentang peninggalan leluhur Yuan. Leluhur Yuan meninggalkan banyak hal di tanah asal, tapi semuanya dikuasai oleh dua negara kuno. Kau murid langsung Kaisar Chu, jangan kira akan mendapatkannya. Bahkan gurumu tidak berwenang memberikannya padamu. Walker mengangkat tangannya, melemparkan sebuah jimat berkilauan ke Lo Feng.
Pikirkan baik-baik, hancurkan jimat itu kapan saja, dan kau akan segera menjadi murid luar istana dua alam. Aku bahkan bisa langsung membawamu memasuki salah satu wilayah peninggalan leluhur Yuan sebagai hadiah pertama. Lo Feng menatap jimat di tangannya. Cahaya emasnya berdenyut pelan, seolah mengandung janji sekaligus jebakan. Aku akan memikirkannya, ucap Lo Feng akhirnya. Walker hanya tersenyum samar, lalu sosoknya perlahan memudar, lenyap tanpa suara, meninggalkan kesunyian mencekam di aula. Malam itu, Lo Feng berdiri sendirian di atas menara rumah garnisium. Angin dingin berhembus, jimat di tangannya masih berkilau redup. Di hatinya, gelombang pertanyaan dan keputusan besar mulai bergemuruh. Jika aku bergabung, apakah benar mereka akan mengirimku ke lokasi rahasia peninggalan Yuan? Pikirannya bergejolak. Ia memang tergoda. Warisan Yuan, yaitu teknik Li Yuan, sudah berada di tangannya. Kesempatan memasuki situs rahasia Yuan jelas merupakan peluang yang tak boleh diremehkan. Namun Lo Feng bukan tipe yang mudah terbuai. Apakah benar mereka bekerja sama secara adil atau hanya manis di bibir? Matanya menyimpit. Pada akhirnya ia menarik napas dalam-dalam. Lebih baik aku tanyakan dulu pada guru. Di istana Kaisar Chu malam hari, Lo Feng membungkuk hormat lalu menyampaikan undangan dari Walker. Kaisar Chu tersenyum tipis, matanya tajam bagai menembus segala rahasia. Jadi, wakil kepala istana itu sudah datang kepadamu. Istana dua alam memang bertindak cepat. Kau hanyalah seorang trandensi alam kekacauan primal, namun mereka sudah memberi undangan, bahkan menawarkanmu akses ke situs harta karun. Itu bukan hal yang sepele. Lo Feng mendengarkan dengan penuh perhatian. Kaisar Chu melanjutkan, nada suaranya tenang namun syarat wibawa. Ucapan mereka tidak sepenuhnya bohong. Memang benar, sebagian besar sumber daya dikuasai klan kekaisaran. Mereka yang bukan dari garis darah kekaisaran harus menukarnya dengan poin prestasi atau harga tertentu. Aturan itu ditetapkan langsung oleh para leluhur. Ia berhenti sejenak, menatap lurus muridnya. Bahkan aku sebagai gurumu, bila ingin memberimu sesuatu yang berharga, harus menanggung biayanya sendiri. Lo Feng terdiam, hatinya bergetar. Ia semakin paham bahwa di balik kejayaan klan kekaisaran ada sistem keras yang tidak mengenal belas kasihan. Kaisar Chu tertawa lirih, namun penuh arti. Contoh saja, warisan tingkat Raja Dewa tertinggi, seperti pemusnahan 72 pedang atau bentuk kehidupan 8 kesengsaraan. Itu semua berasal dari kantongku sendiri, tidak ada yang gratis. Terima kasih banyak, guru, ucap Lo Feng tulus. Namun, ada hal yang harus kau ketahui. Kaisar Chu mencondongkan tubuhnya sedikit, matanya memancarkan cahaya hitam. 3 kekuatan besar, yaitu Istana Dua Alam, Menara Wanfa, dan Perahu Kesepian Ruang Waktu, jangan pernah kau masuki. Lo Feng menjadi terkejut. Guru, memangnya mengapa? Wajah Kaisar Chu menjadi serius. Karena kemungkinan besar ketiga kekuatan itu dibentuk oleh ras alien. Mereka berasal dari luar kandang jalinan. Meskipun kekuatan mereka dibatasi oleh hukum tertinggi, avatar yang turun ke tanah asal tetap membawa metode aneh yang membuat mereka nyaris tak bisa dihabisi. Ras alien, Lo Feng bergumam, merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Benar kata Kaisar Chu, jangan tertipu. Mereka bernafsu pada sumber daya peninggalan leluhur. Jika kau masuk ke lingkaran mereka, setiap langkahmu akan diawasi dan kau akan menjadi pion di papan permainan mereka. Lo Feng mengangguk mantap. Dalam hatinya ia tahu kesempatan besar sekalipun bisa berubah menjadi jerat maut. Kaisar Chu bangkit berdiri, jubahnya berkibar megah. Namun, masih ada jalan bagimu, muridku, dengarlah baik-baik. Lo Feng menahan napas. Di perbatasan dua negara kuno, banyak harta surgawi dan duniawi yang dipelihara. Pertarungan di sana dibatasi hanya untuk kultivator alam kekacauan primal. Kau berasal dari ranah itu, bahkan sudah melampauinya, maka kau sah untuk ikut bersaing. Ia berjalan perlahan menuruni singgasana, menatap mata Lo Feng dengan tajam. Dengan kekuatanmu, setiap kontes akan menjadi
ladang panenmu. Ratusan ribu bahkan miliaran poin merit bisa kau kumpulkan seiring era berganti. Pada akhirnya, negara kuno Guntur akan merasakan tekanan dan mereka sendiri yang akan datang bernegosiasi. Lalu kau bisa menuntut akses ke situs peninggalan leluhur. Suasana seketika dipenuhi aura keagungan. Lo Feng merasakan darahnya berdesir, semangat bertarungnya membara. Guru, Lo Feng mengepalkan tinjunya. Aku mengerti, ini strategi yang terbaik. Kaisar Chu menepuk pundaknya lalu tersenyum tipis. Pergilah muridku, buktikan bahwa nama Lohe atau Lo Feng akan bergema di seluruh tanah asal. Beberapa hari kemudian, di garis perbatasan yang luas dan penuh energi, Lo Feng berdiri tegak. Di sekitarnya, gunung menjulang, hutan purba berdesir, dan cahaya formasi perlindungan berkedip di kejauhan. Ia menatap ke depan, senyumnya samar namun penuh keyakinan. Formasi penjaga, Raja Dewa sekalipun tak akan bisa menghentikan diriku. Membagongkan.